Tak ada yang menyangka Abu Nawas, sosok yang dikenal penuh kelucuan dan kecerdasan, akan wafat dengan cara yang begitu ganjil. Matahari bersinar redup, burung-burung mendadak terbang rendah, dan para ulama terdiam. Ada sesuatu yang tak biasa di hari itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tanah menolak jenazah Abu Nawas? Simak kisahnya dan bersiaplah, karena ini bukan sekadar cerita kematian. Ini tanda kebesaran Allah. Hari itu, suasana di kota Baghdad seperti biasa. Ramai, hiruk-pikuk pasar, dentingan logam para pandai besi, dan hiruk suara anak-anak kecil yang bermain di lorong-lorong kota tua. Tapi, ada satu rumah sederhana di pinggiran kota yang terlihat sepi dari biasanya. Rumah itu milik seorang yang tak asing, Abu Nawas. Ia yang biasanya keluar pagi hari menyapa pedagang, menegur dengan canda anak-anak kecil, dan mendebat ulama dengan penuh cerdik, kini tak pernah terlihat dalam beberapa hari terakhir. Banyak yang menyangka ia sedang pergi keluar kota atau sedang menyiapkan lelucon baru untuk menggemparkan istana. Tapi nyatanya tidak. Di dalam rumah kecilnya yang hanya terdiri dari 2 ruangan dan sebuah tungku masak, Abu Nawas lebih sering duduk termenung menatap langit-langit. Ia menulis sesuatu di atas kulit kambing, melantunkan syair-syair panjang yang tak biasa. Syair-syairnya bukan lagi berisi kelakar tentang kehidupan, melainkan puisi rindu yang dalam kepada Sang Pencipta. Kalimat-kalimat seperti, "Tuhanku, aku lebih suka masuk neraka bersamamu daripada masuk surga tanpamu," sering ia ucapkan lirih hingga membuat siapapun yang mendengarnya diam dalam hening. Sahabat dekatnya, Imam Mahmud, seorang tokoh alim dan sering menjadi lawan diskusi Abu Nawas, mendatangi rumahnya setelah 3 hari tak ada kabar. Saat ia mengetuk pintu, butuh waktu lama sampai Abu Nawas membukanya. Wajahnya tampak pucat, matanya berkaca, tapi senyum tipisnya masih khas seperti biasa. "Wahai Abu Nawas, ada apa denganmu?" tanya Imam Mahmud penuh khawatir. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya mempersilakan masuk, membuatkan teh hangat, dan duduk berhadapan di ruangan depan. "Aku sedang menanti," jawabnya pelan. "Menanti apa?" "Menanti jemputan yang agung," katanya sambil memandangi langit lewat celah atap. "Mungkin ini saatnya aku menebus semua canda yang pernah kualamatkan pada Tuhan." Imam Mahmud hanya diam. Ia tahu kalimat Abu Nawas selalu mengandung makna yang lebih dalam daripada yang terdengar. Malam harinya, beberapa tetangga mengaku mendengar Abu Nawas menangis terseduh saat sholat malam. Tangis yang dalam, seolah seorang anak yang sedang meminta maaf kepada orang tuanya. Bahkan, suara isak itu terdengar hingga keluar rumah. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi seorang penjual kafan tua di dekat masjid. Ia memilih sendiri selembar kain putih dan membayarnya tunai dengan 1 dirham terakhir yang ia simpan. "Aku ingin saat aku dipanggil, aku sudah siap," katanya pada sang penjual. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki yang dikenal dengan kelucuannya itu ternyata sedang menyusun hari-hari terakhirnya dalam diam dan persiapan batin yang luar biasa. Hari itu, senyapnya rumah Abu Nawas adalah awal dari keanehan yang akan menggetarkan seluruh kota. Matahari pagi itu tidak bersinar seperti biasa. Ia tampak tertutup kabut tipis, meski tak ada awan mendung di langit Baghdad. Udara terasa lembab, angin pun berjalan pelan, seolah enggan membangunkan kota. Di rumah kecilnya, Abu Nawas sudah duduk rapi, mengenakan kain putih yang kemarin dibelinya. Tangannya memegang tasbih yang telah lusuh, dan di hadapannya ada secari kertas bertuliskan puisi terakhirnya. Anak-anak yang biasa datang mengaji belum berani mengetuk pintu karena beberapa hari terakhir Abu Nawas sering menolak tamu. Tapi pagi itu, seorang anak kecil bernama Hasan memberanikan diri. "Paman Abu Nawas," panggilnya sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, masih hening. Akhirnya Hasan mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci dan pelan-pelan masuk. Di ruang depan,
Ia melihat Abu Nawas duduk bersila menghadap kiblat, wajahnya tenang, mulutnya terkatup, tapi tubuhnya tak lagi bergerak. Hasan yang ketakutan segera berlari ke masjid memanggil Imam Mahmud. Tak butuh waktu lama, para tetangga dan jemaah masjid berdatangan. Mereka masuk dengan hati-hati. Di hadapan mereka, jenazah Abu Nawas tampak seperti seseorang yang baru saja selesai sholat dan tertidur dengan senyum damai. Tidak ada rasa takut, tidak ada jejak sakit, hanya kedamaian yang luar biasa. Tiba-tiba, seekor burung hitam masuk dari celah atap dan berputar di atas jenazah Abu Nawas sebanyak 3 kali, lalu keluar kembali ke langit. Semua orang terdiam. Bahkan, Imam Mahmud yang dikenal tenang pun hanya bisa memandangi jenazah sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Yang paling mengejutkan adalah datangnya kabar cepat ke istana. Raja Harun ar-Rasyid yang selama ini selalu menikmati kebijaksanaan tersembunyi di balik lelucon Abu Nawas langsung meninggalkan segala urusan istana dan berjalan kaki ke rumah almarhum bersama pengawal dan menteri-menterinya. Setibanya di sana, sang raja berdiri membisu. Tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk lalu berkata lirih, "Duhai Abu Nawas, siapa kini yang akan menertawakan dosa-dosaku dengan cara yang membuatku sadar?" Jenazah Abu Nawas lalu dibersihkan dan dimandikan. Tapi air yang digunakan terasa hangat, padahal tidak dimasak. Dan tubuhnya tetap lentur dan wangi meski sudah meninggal. Bahkan kain kafan yang dikenakannya tampak pas, seperti sudah disesuaikan sebelumnya. Saat semua persiapan selesai dan jenazah hendak dibawa ke makam, awan menggantung di langit. Tidak hitam, tapi kelabu pucat. Dan orang-orang melihat sesuatu yang tak biasa di langit. Seberkas cahaya melingkar sejenak, lalu lenyap. Para ulama yang hadir mulai membaca takbir. Ada yang menitikan air mata, dan yang lain hanya bisa menatap diam. Mereka tahu, hari itu seorang kekasih Allah telah dipanggil dengan cara yang tak dimiliki orang biasa. Sore menjelang saat jenazah Abu Nawas diusung menuju pemakaman kecil di luar kota Baghdad. Diiringi puluhan orang, mulai dari anak-anak yang dulu belajar mengaji dengannya, tetangga yang sering menjadi sasaran candaannya, sampai para ulama besar dan bahkan Raja Harun ar-Rasyid sendiri. Iring-iringan itu berjalan dengan hening. Tak ada suara riuh, tak ada gumaman, hanya bacaan zikir dan salawat yang mengalun lirih mengiringi tubuh Abu Nawas yang dibungkus kafan putih bersih. Sesampainya di area pemakaman, liang lahat telah disiapkan oleh beberapa penggali kubur sejak pagi. Tapi anehnya, tanah yang mereka gali terasa berbeda dari biasanya. Meski sudah dimulai dari subuh, penggalian berjalan lambat. Cangkul terasa berat dan tanah yang digali seperti memadat kembali. Salah seorang penggali bahkan berkata, "Ini seperti menggali batu, bukan tanah. Padahal ini tanah yang sama yang kami gali setiap minggu." Mereka terus mencoba menggali lebih dalam, tapi lubang yang digali kerap longsor dan tidak pernah mencapai kedalaman yang cukup untuk prosesi penguburan. Saat itu, Imam Mahmud mengambil air dan membacakan surat Al-Fatihah, lalu memercikannya di tepi liang lahat. Ajaibnya, tanah mulai melunak dan lubang bisa digali lebih dalam tanpa hambatan. Ketika jenazah Abu Nawas diletakkan ke dalam liang, para hadirin yang berdiri di sekitar makam mencium aroma wangi yang menguar perlahan. Bukan bau bunga seperti mawar atau melati, tapi aroma yang begitu menenangkan, seperti embusan angin yang membawa damai langsung dari langit. Seorang fakir tua di antara pelayat menutup matanya dan berucap, "Ini bukan aroma dunia." Beberapa orang yang berdiri terlalu dekat bahkan merasa lutut mereka lemas, seperti kehilangan kekuatan. Hati mereka bergetar. Seorang ulama dari Kufah sampai bersujud di tempat karena tak kuat menahan rasa haru. "Wahai Allah, hamba-Mu yang selama ini kami kira hanya pelawak, ternyata lebih dekat kepadamu dari kami semua," ucapnya dengan suara bergetar. Prosesi penguburan selesai saat matahari mulai condong ke barat. Setelah doa-doa dikumandangkan dan tanah diratakan,
langit kembali menampilkan keanehan. Awan tipis membentuk lingkaran samar di atas makam Abu Nawas, seperti bayang-bayang mahkota di langit. Lalu dalam hitungan detik, cahaya matahari menembus lingkaran itu dan jatuh tepat ke atas pusara. Semua yang hadir membisu. Tidak ada yang berani berbicara hingga cahaya itu memudar perlahan. Raja Harun ar-Rasyid menunduk lalu menepuk dadanya sendiri. Andai semua rakyatku bisa hidup dan mati seindah dia. Malam pun datang. Kota Baghdad kembali tenang. Tapi malam itu, langit tak hanya menyimpan kenangan. Ia menjadi saksi bahwa tanah pun bisa bicara. Dan langit bisa ikut mengiringi kepergian seseorang jika ia benar-benar dicintai oleh Tuhannya. Malam setelah Abu Nawas dimakamkan, suasana Baghdad kembali hening. Tapi keheningan itu bukan keheningan biasa. Ia seperti membawa pesan, seolah-olah dunia baru saja kehilangan satu titik cahaya dan semua makhluk diam untuk meresapi maknanya. Di rumah-rumah para ulama dan santri, malam itu menjadi malam yang penuh kegelisahan. Beberapa tidak bisa tidur, dan yang lain tertidur dengan hati yang berat, seolah ada tanya besar yang belum terjawab tentang siapa sebenarnya Abu Nawas Imam Mahmud, yang selama ini menjadi sahabat dan saksi hidup Abu Nawas, tertidur di atas sajadahnya. Dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berada di sebuah taman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Taman itu indah, tak terkira, penuh bunga-bunga bercahaya dan air yang mengalir dengan suara zikir. Di tengah taman itu, berdiri seorang lelaki berjubah putih dan berwajah bersih, Abu Nawas. Ia tersenyum lembut. "Wahai Mahmud, aku sudah sampai di tempat yang selama ini ku cari dalam setiap syairku. Di sini, tak ada lagi debat, tak ada lagi canda, hanya cinta kepadanya yang abadi." Saat Imam Mahmud terbangun, matanya basah. Tapi ia bukan satu-satunya yang bermimpi. Di tempat lain, seorang ulama besar dari Basrah yang ikut melayat juga bermimpi serupa. Ia melihat Abu Nawas berdiri di tangga cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Di sekelilingnya, malaikat berbaris menyambut. Abu Nawas mengangkat tangannya, dan dari mulutnya keluar untayan doa yang membuat langit bergemuruh lembut. Saat ia naik ke atas, sebuah suara menggema dari arah yang tak bisa dilihat. "Ini hambaku yang menyembunyikan cintanya, tapi aku membukanya di akhir hayatnya." Berita tentang mimpi-mimpi ini menyebar cepat ke seluruh penjuru Baghdad. Tak butuh waktu lama, orang-orang mulai mempelajari kembali syair-syair Abu Nawas yang dulu mereka anggap hanya lelucon. Ternyata, di balik puisi seperti, "Tuhanku, aku bukan ahli surga yang bisa memastikan tempat di sana, tapi aku juga takut nerakamu yang mengerikan. Maka, terimalah aku di tempat manapun, asal ada engkau di sana." Tersimpan lautan cinta, rindu, dan penghambaan yang jauh melampaui ucapan para ahli hikmah. Seorang murid muda yang biasa mencatat syair Abu Nawas menyimpulkan, Abu Nawas adalah seperti malam hari, tampak gelap, tapi di dalamnya ada bintang-bintang. Hari-hari berikutnya, nama Abu Nawas tidak lagi disebut dengan tawa, tapi dengan takzim. Masjid-masjid membacakan syairnya dalam majelis, dan ulama menyebutnya sebagai Al-Majnun Bihubbillah, orang yang tampak gila, tapi sebenarnya mabuk karena cinta kepada Allah. Dan semua itu dimulai dari mimpi. Mimpi yang menjadi jendela ke langit dan membuka tabir siapa sebenarnya sang pelawak yang ternyata adalah kekasih Tuhan. Hari-hari berlalu sejak kepergian Abu Nawas, namun ingatan tentangnya seolah enggan hilang dari benak penduduk Baghdad. Setiap lorong pasar, tiap mihrab masjid, hingga balairung istana ramai membicarakan satu hal yang sama, kematian yang penuh keanehan dari seorang yang selama hidupnya dikenal sebagai pelawak, penggoda ulama, dan pengocok perut raja. Namun, setelah ia wafat, wajah-wajah yang dahulu menertawakannya kini berubah menjadi wajah penuh kekaguman dan renungan. Seakan-akan kematian itu membuka selubung rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapi di balik canda dan kelakarnya. Raja Harun ar-Rasyid sendiri
mengadakan sebuah majelis khusus di istana, mengundang para ulama, ahli hikmah, dan penyair yang mengenal Abu Nawas secara pribadi. Dalam pertemuan itu, raja berdiri dan berkata dengan suara yang lirih namun penuh wibawa, "Dulu aku menyangka Abu Nawas adalah badut istana, tapi kini aku sadar dialah cermin yang memantulkan dosa-dosa kita dengan cara yang paling lembut. Ia tertawa bersama kita, namun menangis bersama Tuhannya." Seorang ulama tua dari Kufah yang hadir di majelis itu menimpali. Ia menyembunyikan ibadahnya, seperti orang menyembunyikan emas dari perampok. Abu Nawas tidak ingin ketakwaannya diketahui manusia. Tapi saat ia wafat, Allah sendiri yang menyingkapkannya. Seluruh peserta terdiam, air mata tak bisa mereka bendung. Sejak malam itu, syair-syair Abu Nawas kembali dibacakan, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai pelajaran spiritual. Bait-bait seperti, "Wahai Tuhanku, jika kau masukkan aku ke neraka karena dosa-dosaku, maka jangan kau pisahkan aku darimu, karena itulah yang paling menyakitiku," menjadi bahan tafsir baru dalam majelis-majelis zikir. Mereka menemukan kedalaman cinta dan pengabdian dalam kata-kata yang dulu mereka anggap hanya kelakar. Sementara itu, seorang pemuda miskin yang dulu sering ditolong Abu Nawas tanpa diketahui siapapun menuliskan sebuah kisah singkat tentang kebaikan yang ia terima dari sang wali tersembunyi itu. Kisah itu menyebar dan menginspirasi banyak orang untuk menolong sesama secara diam-diam, sebagaimana Abu Nawas melakukannya semasa hidup. Bahkan, penggali kubur yang mengurus jenazahnya berkata pada anak-anaknya, "Andai kalian tahu, saat aku menaburkan tanah ke atas tubuhnya, seolah bumi menolak menutup wajahnya, aku harus memaksa tanah itu jatuh ke liang lahat. Dan setelahnya, tangan ini bergetar sepanjang malam." Perlahan, citra Abu Nawas berubah di mata masyarakat. Ia bukan sekadar penyair eksentrik, ia adalah wali tersembunyi, seorang arif yang sengaja menyembunyikan kedekatannya dengan Tuhan dari pandangan manusia, agar tak tercemar ria, agar tak dibanggakan, agar hanya Tuhanlah satu-satunya saksi dari ibadahnya. Maka kematiannya yang penuh keanehan bukanlah kutukan atau kebetulan. Itu adalah isyarat dari langit bahwa di dunia ini masih ada hamba-hamba pilihan yang sengaja Allah sembunyikan, lalu Allah tampakkan kemuliaannya di akhir hayat. Baghdad tak lagi sama sejak kepergiannya, tapi kota itu menyimpan sebuah pelajaran besar bahwa tidak semua kemuliaan tampak di permukaan dan tidak semua yang dianggap biasa adalah orang biasa. Terkadang, yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling tak disangka oleh manusia. Dan kisah Abu Nawas menjadi penutup yang agung. Seorang hamba yang wafat dalam sunyi, namun dikenang dengan gemuruh zikir dan air mata.